Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Bu Endang Wahyuningsih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas kaidah bahasa dalam teks deskripsi bagian huruf kapital. Yuk langsung saja kita simak materinya. Yang pertama dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya ketika ada kalimat apa maksudnya? Nah, awal kalimat ini adalah kata apa? A diawali dengan huruf kapital. Ingat, sebuah kalimat yang benar itu harus diakhiri dengan tanda baca, yaitu bisa titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, setelah tanda baca tersebut, kita beri jeda berupa spasi. Kemudian ketika ingin melanjutkan ke kalimat selanjutnya, berarti harus menggunakan huruf kapital. Kedua, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Amir Hamzah. A dan H itu sama-sama besar. Kemudian ketika digunakan untuk julukan, contohnya Jenderal Kancil. J sama K-nya juga besar. Catatan, yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contoh di sini ada ikan mujair. Sebenarnya mujair ini kan nama orang, tapi ketika sudah menjadi jenis hewan, maka tidak menjadi besar, tetap kecil. Kemudian 5 ampere. Ampere volt ini sebenarnya kan nama orang, tetapi ketika sudah menjadi satuan, maka tidak jadi besar tapi tetap kecil. Kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan. Namanya tetap besar, tetapi kata bin, binti, dan boru ini menggunakan huruf kecil. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini sekalian Bu Endang jelaskan cara menulis kalimat langsung. Biasanya dipakai dalam sebuah cerita, bisa cerpen, novel, atau teks berita biasanya juga ada. Dalam sebuah kalimat petikan itu ada dua bagian. Yang pertama, bagian kutipan, dan yang kedua adalah bagian pengiring. Yang di dalam petikan ini namanya adalah kalimat petikan. Yang di luar namanya kalimat pengiring. Berarti yang adik bertanya itu adalah kalimat pengiring. Setelah kalimat pengiring diberi tanda koma, kemudian diberi petik. Setelah itu menggunakan huruf kapital. Ingat, setelah petik menggunakan huruf kapital tanpa spasi. Spasi hanya setelah tanda koma. Kemudian dalam kalimat petikan jangan lupa diberi tanda baca, bisa titik, koma, atau tanda tanya. Setelah itu baru diberi petikan penutup. Kemudian perhatikan pada contoh ketiga. Nah, ini kalimat petikannya berada di depan, petiknya ada di awal. Berarti huruf kapitalnya pada kata mereka. Setelah itu, setelah kalimat petikan berakhir, tanda koma atau tanda baca itu berada di dalam petikan. Berarti koma baru petik penutup. Setelah itu, kata-katanya itu menggunakan huruf kecil. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran, Allah, Tuhan. Ingat Tuhan itu pakai huruf besar ya. Allah, kemudian ya Tuhan, hambamu. Mu ini maksudnya adalah ke Allah, jadi huruf kapital. Kemudian perhatikan kata hambanya, nya ini maksudnya adalah merujuk ke Allah, jadi hamba Allah. Berarti nya menggunakan huruf kapital. Engkau beri rahmat, berarti engkau ini yang dimaksud adalah kepada Tuhan, jadi menggunakan huruf besar. Yang kelima, bagian A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Berarti kalau tidak diikuti nama orang tidak besar ya. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yasmin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, berarti N sama I-nya besar, Raden Ajeng Kartini, besar semua, Dr. Muhammad Hatta, D-nya juga besar. Ingat,
Gelar kehormatan keturunan keagamaan ini harus diikuti nama orangnya. Ketika tidak ada nama orangnya, berarti hurufnya tetap kecil. 5B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan keturunan keagamaan profesi serta nama jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai sapaan. Ini kalau digunakan untuk menyapa. Contohnya, selamat datang yang mulia. Nah, yang mulia ini digunakan untuk menyapa orang. Atau selamat berbahagia Sultan. Nah, Sultan, kata Sultan ini digunakan untuk menyapa. Kalau sapaan berarti boleh menggunakan huruf kapital. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden ini adalah jabatannya. Kemudian diikuti oleh namanya yaitu Adam Malik, berarti W, P, A, dan M-nya ini besar. Tetapi kalau tidak diikuti namanya, contohnya hanya kata wakil presiden, itu berarti huruf kecil semua. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Yang besar hanyalah kata Indonesianya saja. Suku Dani, bahasa Bali. Bangsa, suku, bahasa ini tidak besar. Yang menggunakan huruf kapital hanya nama bangsa, suku, dan bahasanya saja. Contoh, kalau bahasa Indonesia, itu berarti B-nya kecil, Indonesianya itu besar. Tetapi karena kalau kita dalam pelajaran, itu kan digunakan sebagai nama pelajaran. Makanya biasa kita mengenalnya bahasa B-nya itu besar, I-nya juga besar. Tetapi kalau hanya untuk sebuah kalimat, B-nya itu bahasa itu kecil. Kemudian ada catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, pengindonesiaan kata asing. Ini kan bukan nama bangsa, berarti huruf kecil. 8. Bagian A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah. T-nya kecil, hanya Hijriahnya yang besar. Hari Jumat, hanya kecil, Jumatnya besar. Hari Lebaran, hanya tetap kecil, Lebarannya besar. Sama juga dengan bulan Agustus, bulannya kecil, Agustusnya besar. 8B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Konferensinya besar, Asia Afrika juga besar. Perang Dunia II berarti juga besar. Ini adalah peristiwa sejarah. Tetapi peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini kan bukan peristiwa sejarah, jadi tidak menggunakan huruf kapital. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Kalian ingat-ingat, semua nama tempat yang ada di peta itu menggunakan huruf besar. Contoh, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Bukit Barisan, Amerika Serikat, Pulau Miangas, dan lain-lain. Nah, catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya apabila ada kata teluk ini kan tempat geografi. Nah, apabila tidak diikuti namanya berarti tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, berlayar ke teluk, mandi di sungai. Nah, teluk ini nggak ada nama teluknya berarti menggunakan huruf kecil. Kemudian, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali. Bali ini kan sebenarnya kata tempat. Tetapi, Bali pada jeruk Bali ini sudah digunakan sebagai nama jenis buah. Makanya, pada kata jeruk Bali, Balinya tidak menggunakan huruf besar.
10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, ini besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ini adalah lembaga. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, ini adalah organisasi. Jadi awalnya menggunakan huruf kapital semua. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya pada kalimat, saya telah membaca buku Dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, ini adalah judul buku. Kata dari sebenarnya ini kan bukan kata kerja, tetapi ketika dia menjadi awalan dari sebuah judul buku, makanya menggunakan huruf kapital. Kemudian pada contoh kedua, di situ ada kata majalah bahasa dan sastra. Nah, ini adalah nama majalah, makanya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, surat kabar Sinar Pembangunan. Ini adalah nama surat kabarnya, makanya menggunakan huruf kapital juga. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, gelar SH, S.H. Sarjana Hukum artinya. Kemudian SS, Sarjana Sastra, S-nya besar. Kemudian ada titiknya. KH, Kiai Haji, K besar, titik, H besar, titik, Hajah, H besar, J titik. Kemudian ini juga dipakai untuk kata sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya pada kalimat pertama ada kata, itu apa bu? Bu ini merujuk ke ibu, digunakan sebagai kata sapaan, makanya menggunakan huruf besar. Contoh lain, pada kalimat kedua, silakan duduk dik, kata orang itu. Nah, dik ini digunakan untuk kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan, makanya menggunakan huruf kapital. Kemudian cara menulisnya, sebelum kata sapaan itu menggunakan koma dulu. Jadi silakan duduk, koma, kemudian spasi, dik, D-nya menggunakan huruf besar. Nah, ini juga berlaku ketika kalian membuat cerpen atau membuat cerita. Itu kalau ada kalimat sapaan, makanya cara menulisnya harus seperti ini. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, pada kata bapak dan ibu kita ini bukan merupakan sapaan atau pengacuan, jadi tetap menggunakan huruf kecil. Kemudian, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, sudahkah Anda tahu? Nah, Anda ini kan merujuk ke penyebutan sapaan, makanya menggunakan huruf kapital juga. Dan itulah materi kita hari ini tentang penggunaan huruf kapital. Dan ternyata banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi agar tulisan kita menjadi baik dan benar. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup ya. Nanti kita akan diskusi bersama. Sudah saya akhiri, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau paling